Bismillahirrahmanirrahim. Wait. Oke, mulai kah? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Dampak Varietas Padi, Peralatan Masak, dan Metode Perlakuan Terhadap Kualitas Beras Gilingan Ringan. Boleh di next slide, nah. Pada kesempatan kali ini ada 4 hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengenalan, lalu dilanjut dengan bahan dan metode, lalu adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mulai dari penjelasan yang pertama yakni tentang pengenalan, boleh dilanjut dengan teman saya. Padi umumnya diolah dalam bentuk beras giling. Penggilingan beras adalah proses menghilangkan lapisan dedak dengan memecahkan korteks dan mempertahankan endosperma. Namun, proses ini dapat menyebabkan hilangnya nutrisi dalam beras seperti protein, lemak, serat, mineral, orizanol, tiamin, dan senyawa fenolik. Hilangnya lapisan dedak juga dapat menyebabkan padi terpapar dan rentan terhadap enzim pencernaan selama proses memasak, menyebabkan daya cerna pati lebih tinggi dan indeks glikemik yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penggilingan ringan pada beras kini banyak direkomendasikan untuk memperoleh beras dengan tekstur yang baik dan tetap mempertahankan komponen sehatnya. Salah satu cara paling umum untuk mengkonsumsi beras adalah memakannya sebagai nasi matang. Peralatan memasak diyakini berperan penting dalam mengatur kualitas beras, dan proses pra-memasak beras seperti pencucian, perendaman, atau proses campuran juga dapat memengaruhi kualitas beras. Selain itu, kualitas nasi matang juga dipengaruhi oleh metode pengolahan, jenis varietas, dan komposisi kimia dalam beras. Beras giling ringan yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir masih kurang dalam penelitian mengenai kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi setelah dimasak, sehingga studi ini lebih mengungkap alasan dibalik perbedaan kualitas beras giling ringan saat dimasak menggunakan metode yang berbeda serta memberikan referensi dalam memproses dan penerapan beras giling ringan. Selanjutnya bahan dan metode. Next slide. Yang pertama adalah bahan terdapat 6 varietas padi yang digunakan, yaitu yang dengan degree of milling dan waktu penggilingan sebagai berikut. Yang pertama adalah grup A, yaitu 6,80% dengan waktu 4 detik. Yang kedua ada grup B, 6,11% dengan 6 detik. Nomor 3 adalah grup B dengan 4,16% dengan waktu 4 detik. Yang keempat adalah grup C, 6,35% dengan 6 detik. Yang kelima adalah grup F dengan 4,9% dan 4 detik. Berikutlah bahan kimia dan reagen yang digunakan untuk uji coba, yaitu yang pertama adalah asam klorida, propikolin, asam laktat, asam 3,5 dinitrosalasilat, natrium bikarbonat, amilase stabil, etilasetat, pepsin, enzim pankreas, kloroform, garam ampedi, besi klorida, natrium malat, natrium sitrat, natrium asetat, besi, seng, natrium tiosulfat, penatrolin, hidroksilamina, hidroklorida, natrium karbonat, dan kalium iodida. Berikutlah parameter berikutlah kualitas masak. Ini parameter yang digunakan adalah pertama yaitu aging time atau waktu penuaan. Kedua itu water absorption atau penyerapan air. Ketiga adalah volume expansion rate, yaitu laju ekspansi volume. Yang keempat ada kehilangan padatan bubur atau gruel solid loss. Yang kelima adalah spartiodium atau spartiodium. Untuk perhitungannya, untuk perhitungan water absorption, volume expansion rate, dan gruel solid loss ada di sebelah kanan buat rumusnya. Selanjutnya adalah nilai kromatis. Nilai kromatis digunakan untuk mengukur warna beras secara objektif. Parameter kromatis ini biasanya dianalisis menggunakan alat spektrofotometer atau colorimeter. Biasanya dinyalakan dalam parameter L, A, dan B. Dengan L sama dengan hitam, abu-abu atau putih, jika masing-masing sama dengan 0,50 atau 100.
Lalu ada A dengan sama dengan merah dan hijau, uh, A sama dengan menunjukkan abu-abu. Dengan nilai positif lebih tinggi dari A sama dengan lebih merah, dan nilai negatif lebih tinggi sama dengan hijau. Lalu ada B sama dengan kuning dan biru. Jika B-nya 0, yaitu berarti menunjukkan abu-abu. Dengan B nilai positif lebih tinggi sama dengan lebih kuning, dan nilai negatif lebih tinggi sama dengan lebih biru. Uji nilai kromatis ini merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa beras memiliki warna sesuai dengan kromatis yang ditetapkan. Hal itu dilakukan oleh penyerap. Bahan dan metode yang kelima adalah penentuan nilai rasa. Dan di sini tertera bahwa ada urutan untuk menentukan nilai rasa, yaitu pertama nasi dimasak, lalu 7 gram nasi ditimbang ditempatkan ke dalam cincin baja, lalu diukur dengan pengukur nasi dan diukur berbagai teksturnya. Penampilan rasa dan nilai rasa diukur menggunakan alat pengukur rasa nasi. Boleh di next slide. Yang selanjutnya adalah penentuan ZN, Fe, total fenol, tiamin, dan juga asam fitat. Untuk ZN sendiri itu ditentukan dengan metode spektrofotometri di T-zona dari yang sebagaimana disampaikan oleh Shekhar et al. Lalu untuk Fn dengan metode spektrofotometri ofenatrolin. Lalu untuk total fenol itu ditentukan dengan metode Volin-Chiocalde. Dan untuk tiamin, dia ditentukan dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Lalu untuk asam fitat itu menggunakan metode sebagaimana dijelaskan oleh Miller et al. Boleh di next slide. Lalu yang selanjutnya ada penentuan bioavailabilitas. Bioavailabilitas ZN, Fn, tiamin, horizontal, dan total fenol ditentukan dengan metode uji ekstrasi berbasis fisiologis. Nah, rumusnya itu adalah bioaksesibilitas itu akan berbentuk dalam persen, yakni dikali 100 komponen dalam supernatan yang dikumpulkan dan dibagi oleh total komponen dalam sampel. Boleh next slide. Yang selanjutnya adalah penentuan karakteristik pencernaan pati. Sebagaimana di PPT tertera urutan prosedur untuk penentuan pencernaan pati ini, dan di bagian tabel paling bawah itu ada rumus-rumus untuk menentukan RDS, SDS, dan RS. Sebagaimana RDS adalah pati yang dapat dicerna dengan cepat, SDS adalah pati yang dapat dicerna dengan lambat, dan RS adalah pati resisten. Boleh next slide. Yang 9 adalah penentuan indeks glikemik. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, indeks glikemik ini diukur dengan skala 0 sampai dengan 100, dan angka yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan makanan untuk menaikkan kadar gula darah yang lebih cepat. Nah, rumus untuk mengukur indeks glikemik ini adalah GI sama dengan 39,71 ditambah 0,549 dikali HI. HI adalah indeks hidroksida. Boleh dilanjut next slide. Yang ke-10 adalah penentuan struktur penampang melintang gabah padi. Nah, ada empat tahapan untuk untuk menentukan struktur penampang melintang gabah padi. Yang pertama adalah nasi dikeringkan, lalu beras utuh dipisahkan dengan beras kering, lalu dipecah secara manual menjadi 2 bagian, lalu yang keempat adalah butiran diamati menggunakan mikroskop elektron pemindai. Nah, pada proses ini itu harus dipecah secara manual tanpa menggunakan alat apapun. Itu kenapa? Karena untuk mendapatkan bentuk pecahan melintang secara natural seperti itu. Yang 11, boleh di next slide. Dan yang terakhir itu adalah analisis statistik. Oke, mungkin untuk bab 2 sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Boleh di pertama ada pengamatan variasi peralatan memasak dan penelitian terhadap kualitas memasak. Parameter penting nasi beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pemasakan nasi adalah penyerapan air,
water absorption atau WA, pengembangan retinasi, atau pengembangan teksturasi, destination starch layer, dan zat yang larut dalam air selama pemasakan, solubility in broth SIB. Pengaruh ketebalan gabah. Ketebalan gabah berpengaruh langsung pada laju difusi air. Gabah yang lebih tebal membutuhkan waktu lebih lama. Lalu, ada difusi zat dalam air pemasakan selama pemasakan. Komponen-komponen dalam beras, termasuk zat larut dan partikel tersuspensi, berdifusi ke dalam air yang menyebabkan peningkatan nilai SIB. Beras kualitas pemasakan pada 6 varietas beras giling ringan dipengaruhi oleh karakteristik seperti ketebalan bulir dan kandungan amilopektin serta amilasa. Lalu, jenis peralatan memasak juga mempengaruhi kualitas nasi. Perbedaan ini terutama terkait dengan tingkat penggunaan air dan metode pemindahan panas. Pengukusan menghasilkan panas yang lebih merata dan moderat dibandingkan pemanasan langsung. Pemanasan yang lebih intens menyebabkan beras mengalami peningkatan frekuensi, penggulungan, dan intensitas tumbukan, yang mengakibatkan peningkatan pelarutan komponen, terutama apati. Beras yang dicuci dan direndam sebelum dimasak menunjukkan peningkatan penyerapan air, pengembangan volume, dan zat yang larut dalam air. Prarendaman membantu butir beras menyerap air lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas pemasakan. Boleh di next. Iya, next. Di antara tiga peralatan tersebut, ketika dimasak menggunakan peralatan S, nilai rata-rata populasi untuk WA dan VER beras giling ringan masing-masing adalah 2,17 dan 2,72. Secara signifikan lebih tinggi daripada yang diperoleh dengan perlakuan ISC dan perlakuan MO. Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan tingkat penggunaan air yang lebih tinggi karena sebagian panas dilepaskan dalam kondisi pengukusan karena proses pemindahan panas dua langkah, sehingga menghasilkan lingkungan pemanasan yang lebih moderat dibandingkan dengan kondisi pemanasan. Jadi, memiliki korelasi positif dengan keseimbangan, penampilan, dan probabilitas. Namun berkorelasi negatif dengan kekerasan dan elastisitas nasi. Penyerapan air memainkan peran penting dalam kualitas nasi. Nasi yang dimasak dengan air berlebih cenderung lebih lembut dan mendapatkan nilai sensorik yang lebih tinggi dibandingkan nasi yang dimasak dengan sedikit air. Nasi yang dimasak dengan metode U dan IC menghasilkan nasi yang lebih keras dengan nilai rasa lebih rendah, serta tingkat penyerapan air dan pengembangan volume yang lebih sedikit. Proses penanaman sebelum pemasakan membantu mempercepat waktu pemasakan dengan mengurangi kehilangan air dan menjaga integritas butir nasi. Meskipun penyerapan air penting untuk menghasilkan nasi berkualitas, penambahan air berlebihan dapat berdampak negatif pada hasil akhir. Ya, boleh di next.
Selanjutnya, pengaruh variasi peralatan memasak dan metode pretreatment terhadap nilai kalorimetrik. Tingkat keputihan sebagai indikator kualitas keputihan nasi adalah faktor penting dalam menilai kualitas beras giling dan biasanya digunakan sebagai indikator utama. Warna kulit beras merah dipengaruhi oleh kandungan flavonoid. Pemanasan dapat menyebabkan disintegrasi flavonoid sehingga meningkatkan keputihan beras. Nasi yang dimasak dengan metode isi, terutama pada kelompok A, D, dan F, memiliki tingkat keputihan lebih rendah dibandingkan dengan beras mentah. Varietas beras dan kandungan amilosa lebih tinggi, sedang seperti kelompok A, D, dan F menunjukkan keputihan lebih rendah karena sifat hidrofobisitas dan membatasi penyerapan air dan paparan endosperma. Mencuci dan merendam beras sebelum memasak dapat meningkatkan penyerapan air dan membantu menghilangkan komponen warna di permukaan butiran, dan meningkatkan keputihan. Begini. Lalu ada pengaruh variasi peralatan masak dan metode pretreatment terhadap komponen beras. Tidak ada perbedaan signifikan dalam kandungan Fe dan Zn sebelum dan sesudah pemasakan dengan metode S, MO, dan IC dengan kehilangan komponen kurang dari 5%. Tiamin, glutathione, dan total fenol dan asam fitat lebih rentan terhadap kerusakan akibat panas, terutama dalam metode perendaman yang menghasilkan kehilangan komponen lebih tinggi karena struktur beras lebih mengembang. Pelakuan pembersihan mengakibatkan kehilangan komponen yang lebih besar karena korteks beras yang lemah sehingga penggilingan lebih mudah lepas. Kandungan Zn, min, total fenol, dan orizanol lebih tinggi pada metode pemasakan S dibandingkan IC dan MO, meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Oke, baik. Saya izin melanjutkan. Pengaruh variasi peralatan memasak dan metode pretreatment terhadap bioavailabilitas. Oke, bioavailabilitas atau BA di fase lambung dan gastrointestinal. BA untuk Fe, Zn, tiamin, orizanol, dan total fenol lebih tinggi di fase lambung dibandingkan di fase gastrointestinal. Di fase lambung, BA, Fe, Zn, dan tiamin kurang dari 30%, sementara total fenol lebih dari 50%. Setelah memasuki fase gastrointestinal, terjadi peningkatan BA, meskipun nilainya lebih rendah dari fase lambung. Yang kedua ada pengaruh perlakuan panas. Perlakuan panas ini membantu meningkatkan penyerapan komponen dalam tubuh. Lalu perbedaan varietas beras indika grup A, B, C, E, dan F menunjukkan nilai BA dan Fe, Zn, dan total fenol yang lebih tinggi dibandingkan varietas japonica, yaitu grup D. Kemungkinan karena ukuran partikel amilosa yang lebih kecil daripada indika. Dan peran asam fitat itu hilangnya asam fitat selama pemasakan meningkatkan BA, Fe, dan Zn. Karena asam fitat biasanya mengikat mineral dan mencegah penyerapan. Kemudian faktor penurunan BA di fase gastrointestinal. BA lebih rendah di fase gastrointestinal karena yang pertama, lingkungan asam lambung lebih efektif dalam melarutkan komponen. Dan yang kedua, beberapa komponen seperti protein, orizanol, senyawa fenolik stabil dalam asam, tetapi mengalami kompleksasi dalam kondisi basah yang membatasi penyerapan. Kemudian ada pengaruh variasi peralatan memasak dan metode pretreatment terhadap karakteristik pencernaan pati dan GI. Kolerasi pati. Amilosa berkolerasi negatif dengan kecernaan pati dan indeks glikemik, sementara pati bercabang amilosa berkolerasi positif. Amilopektin yang memiliki struktur lebih longgar lebih cepat dihidrolisis dalam pencernaan karena ikatan hidrogennya lebih lemah. Kemudian yang kedua, pengaruh gelatinisasi. Gelatinisasi pati mempengaruhi
kecernaan dengan melemahkan ikatan antar molekul pati sehingga mempercepat proses pencernaan. Kemudian ada efek metode praperlakuan. Dari ketiga metode praperlakuan, perendaman menunjukkan peningkatan kecernaan pati yang serupa. Namun nilai indeks glikemik beras lebih tinggi pada metode EC dan MO dibandingkan dengan metode S. Meskipun tren indeks glikemik mengikuti pola yang sama dengan kecernaan pati. Dan terakhir ada dampak indeks glikemik tinggi. Indeks glikemik yang tinggi berpotensi merugikan kesehatan karena konsumsi nasi dengan indeks glikemik tinggi dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit terkait. Lanjut, ini ada pengaruh variasi peralatan memasak dan metode pretreatment terhadap struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi setelah memasak, struktur organisasi beras mengalami perubahan signifikan, termasuk fragmentasi lapisan dedak dan munculnya lubang yang menyerupai struktur seperti keju di lapisan endodermal. Gel pati yang tidak merata juga tampak menutupi struktur ini. Kemudian pengaruh metode pengeringan beku. Pengeringan beku juga membantu menjaga struktur organisasi beras dengan menyublimkan air tanpa merusak strukturnya. Kemudian ada fungsi lubang dalam struktur. Lubang di dalam bulir itu berfungsi sebagai jalur untuk perpindahan air selama pemasakan. Kemudian ada variasi berdasarkan peralatan memasak. Beras yang dimasak dengan metode S menunjukkan jumlah dan ukuran lubang serta derajat gel yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya, dengan variasi yang paling kecil. Dan yang terakhir ada pengaruh penyerapan air. Beras yang dimasak dengan air berlebih menunjukkan pembengkakan yang lebih tinggi, rongga yang lebih besar, dan kerusakan dinding sel lebih banyak, menunjukkan adanya korelasi positif antar tingkat kerusakan struktur dan penyerapan air serta pembengkakan granula pati. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Apakah ada impact-nya dari perbedaan varietas beras ini? Tentunya ada. Tetapi dari setiap metodenya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, seperti yang telah dijelaskan dalam hasil pembahasan. Selain itu, penggunaan metode yang berbeda secara kolaboratif dapat meningkatkan parameter kualitas. Pandangan ini dapat diverifikasi dengan memeriksa parameter kualitas beras giling ringan yang dimasak menggunakan peralatan yang sama tetapi metode perlakuan yang berbeda. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan, kami sangat membuka jika ada pertanyaan bagi para penonton untuk dicantumkan atau dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.